Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, Perpustakaan Nasional merupakan salah satu pusat sumber belajar terbaik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk berkomitmen untuk memperkuat pelaksanaan program sekolah rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal pembangunan sekolah rakyat di 166 wilayah, Perpusnas dilibatkan untuk merumuskan bentuk fasilitas pendukung agar proses belajar mengajar berjalan optimal. Perpusnas menyatakan kesiapan mendukung sekolah rakyat dengan menyediakan buku-buku bermutu yang relevan dengan kebutuhan siswa. Buku-buku bermutu ini disesuaikan dengan perkembangan usia dan minat belajar siswa. Di tahun 2025, Perpusnas telah membantu penguatan perpustakaan di 150 lokus sekolah rakyat. Untuk jenjang SD dan SMP masing-masing sebanyak 1.500 buku yang telah disalurkan, sementara di jenjang SMA sebanyak 1.000 buku. Selain buku cetak, Perpusnas juga menyediakan anjungan baca digital yang berisi ratusan koleksi buku digital. Fasilitas ini dapat diakses oleh para pelajar sebagai sumber belajar tambahan di luar buku cetak. Dan pemirsa, kita akan membahas dan memperdalam apa saja dukungan nyata Perpusnas RI terhadap sektor pendidikan, termasuk sekolah rakyat bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional Profesor E. Aminuddin Aziz yang sudah hadir di studio Semesta Beautyverse. Selamat siang, Prof. Amin. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Mbak Vinil. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Iya, terima kasih Pak Prof. Amin sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir berbincang di sini. Prof. Amin, apa saja yang kemudian bentuk dukungan untuk memperkuat literasi di sekolah rakyat yang telah dilakukan Perpusnas hingga saat ini, Prof. Amin? Ya, ini langsung dengan pertanyaan yang sangat menukik ya, terkait dengan apa fasilitasi yang dilakukan oleh Perpusnas untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan pengembangan kecakapan literasi di sekolah rakyat ini. Ya. Kami diminta untuk menyiapkan konsepnya sejak awal. Maksudnya adalah bagaimana misalnya ruangan itu ditata, bagaimana penempatan buku, bagaimana memilih buku. Ini kami diminta sejak awal supaya memang penyelenggaraan kegiatan literasi di sekolah rakyat ini betul-betul optimal. Ya. Nah setelah itu, ya setelah kami memilih buku, tadi kan Mbak Vino sudah menyebutkan ada 1.500 buku untuk SD dan SMP, 1.000 untuk SMA, ada fasilitas anjungan baca digital berisi buku-buku digital yang bisa diakses. Kami juga tidak berhenti sampai di situ. Karena apa? Kami memberikan pelatihan secara terstruktur kepada para pengelola perpustakaan di sekolah rakyat tentang kegiatan apa yang pantas untuk dilaksanakan ya di sekolah rakyat itu, kemudian bagaimana mereka cara menggunakan buku itu, lalu kami juga menatar kepala sekolah supaya kepala sekolah bisa memberikan supervisi kepada para pengelola perpustakaan, kemudian kepada para guru, kemudian kepada orang tua. Nah ini adalah pendekatan yang sangat terintegrasi begitu ya, supaya betul-betul kegiatan yang di sekolah rakyat ini menghasilkan sesuatu gitu. Dan ini ternyata dampaknya luar biasa. Begitu. Baik, berarti total ada 2.500 nih ya Pak ya, untuk jenjang SD, SMP, sampai SMA begitu ya? SD dan SMP 1.500 masing-masing, jadi 3.000 kan. Kemudian SMA 1.000. Jadi kalau misalnya sekolah itu dalam satu atap, ya, SD, SMP, SMA ada 4.000 buku. Ada 4.000 buku yang telah dan ini disesuaikan dengan minat baca dari anak-anak di sekolah itu. Misalnya anak jenjang SD ya, mereka akan diberikan buku yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan kapasitas membacanya. Kemudian anak SMP juga seperti itu. Anak SMA pasti tingkat kemampuannya lebih tinggi lagi ya. Walaupun kita tahu bahwa anak-anak yang masuk ke sekolah rakyat ini adalah anak-anak yang termarginalkan. Ya. Nah oleh karena itu kegiatan membaca bukan berarti usia SMA itu harus membaca yang setingkat SMA. Bisa saja kalau kemampuannya masih rendah, dia punya kesempatan untuk membaca yang di tingkatnya gitu, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Seperti itu. Prof. Amin, tapi seperti apa sih buku yang paling diminati oleh siswa sesuai dengan jenjangnya? Nah, ini yang menarik. Saya ingin merujuk sedikit data ya, data yang selama ini dipercayai gitu. Katanya tingkat budaya baca kita ini rendah gitu ya. Kemudian kemampuan membaca masyarakat kita dan juga anak-anak kita itu rendah.
seolah-olah tidak ada keinginan untuk membaca. Padahal ini salah. Ya, mengapa saya katakan salah? Karena ternyata di sekolah rakyat pun ya, yang tadi disebut anak-anak termarginalkan, ketika diberi buku yang betul-betul sesuai dengan minatnya, itu mereka sangat tertarik. Misalnya, saya datang ke beberapa sekolah rakyat ya, di Sulawesi, kemudian di Kalimantan, saya datangi apa yang mereka sukai. Ternyata yang mereka sukai itu pertama itu petualangan. Ya, misalnya mereka berpetualang ke dunia angkasa gitu ya, ke ruang angkasa, petualangan ke negara lain, petualangan ke desa lain. Ini menarik. Yang kedua, ini terkait dengan seperti tokoh-tokoh di kartun ya, superhero gitu ya, misalnya Batman, Superman. Untuk anak-anak yang perempuan masih tetap ada, misalnya bicara tentang Cinderella. Mereka tahu sebetulnya itu. Nah, kebetulan buku-buku kami itu menyediakan ragam buku seperti itu. Ya. Ada memang yang, wah Pak kami maunya tentang buku motivasi untuk menjadi orang yang hebat katanya gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada lagi yang saya tidak tahu ya dasarnya mereka apa, memilih buku yang lebih kepada keterampilan. Ya, buku-buku misalnya cara mengolah sampah. Betul. Ya, saya tanya ketika saya wawancara dengan mereka, kenapa kamu sehari-hari dulu kan kami mengelola sampah Pak. Jadi anak kecil itu sudah diajarkan bagaimana cara mengelola sampah oleh orang tuanya kan sebagai pemulung misalnya. Tapi begitu membaca, loh ini lebih bagus Pak katanya, ini kita memanfaatkan buku ini. Artinya ada proses kreatif yang dikembangkan oleh anak-anak ya, ketika mereka membaca buku. Selama ini mereka tahunya dari pengalaman hidup, sekarang ada di buku, dibimbing oleh guru gitu. Dan ini kan menjadi sesuatu yang mengubah persepsi bahwa mereka itu tidak kreatif, ternyata sangat kreatif gitu. Dan itulah rangkaian buku yang disukai oleh anak-anak. Tapi memang untuk anak yang tingkatnya sudah dewasa, anak-anak SMA, ada juga yang mengatakan kami ingin Pak buku-buku tentang romantisme gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Gitu. Baik, berarti dengan kehadiran dari buku-buku yang disediakan oleh Perpusnas ini tentunya sangat menggugah antusiasme dari anak-anak ini ya Pak ya di sekolah rakyat. Dan itu menunjukkan sesungguhnya ya minat baca anak itu sangat tinggi dan akan berkembang ketika minat itu dipenuhi dengan penyediaan buku yang sesuai dengan keinginan mereka. Jangan sampai misalnya anak kelas SD ya disuguhi buku-buku tentang sesuatu yang tidak relevan dengan mereka. Misalnya anak SD kelas 3, kelas 4 disediakan buku-buku tentang ekonomi kreatif misalnya bercocok tanam itu. Belum usianya mereka itu gitu. Seperti itu. Oke, nah menariknya tadi juga disampaikan bahwa ada buku digital. Nah kalau misalnya kita mempertanyakan soal persentase gitu ya, sebetulnya anak-anak sekarang itu, khususnya sekolah rakyat nih, itu lebih banyak baca buku digital atau buku yang cetak, dan seperti apa bentuk dukungan dari Perpusnas ini dalam rangka memberikan literasi digital, mungkin melalui buku juga tadi ya, Prof. Amin. Untungnya di sekolah rakyat ini ada sistem yang diberlakukan ya, melalui Kementerian Sosial, kemudian diterapkan oleh sekolah, kapan mereka itu bisa mengakses gawai digital. Ya. Kemudian kapan mereka harus ke perpustakaan. Nah ketika mereka di perpustakaan, mereka akan diberikan peluang untuk membaca yang buku-buku yang cetak, kemudian juga ada anjungan digitalnya. Nah mereka pilihannya kemana? Itu terbagi. Selama ini kita melihat ada yang sukanya, saya lebih suka digital. Tapi membaca di anjungan digital ini kan tidak bisa lama. Ya, karena apa? Antriannya kan cukup panjang. Berebut gitu ya seolah-olah. Kemudian yang buku-buku yang cetak ini jauh lebih besar pemanfaatannya dibandingkan dengan buku digital. Tapi ya mereka sekarang ini punya peluang memanfaatkan anjungan baca digital ini untuk membaca karya mereka sendiri. Maksudnya apa? Anak-anak ini kan diberi pelatihan untuk membuat cerita misalnya. Membuat cerita tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang apapun. Karya mereka ini ditampilkan di anjungan baca digital. Jadi langsung diunggah ke sana. Nah ketika ini diunggah, ini kan ada peluang bagi mereka untuk memberikan
apa informasi ini kepada gurunya, kepada orang sekelilingnya itu teman-temannya, punya aku sudah ada di situ, dibaca, kan saling baca. Ketika misalnya karya seseorang itu dibaca, orang lain loh punya kamu sudah ada di situ, jadi ada persaingan positif. Mereka jadi berkarya juga. Berarti memberikan kesempatan juga bagi para siswa untuk menulis karyanya sendiri begitu, Prof. Amin. Nah, waktu peresmian sekolah rakyat ya setahun yang lalu di Banjarbaru itu oleh Pak Presiden. Pak Presiden itu bertanya, ini karya siapa katanya? Kata anak-anak, ini karya kami Pak. Gitu. Kata Pak Presiden, loh kok bisa? Ya karena memang ada fasilitasi yang diberikan. Sehingga anak-anak itu ketika harus membuat cerita pendek, ya mereka kan dibimbing oleh gurunya, begini cara bikin cerita gitu. Mereka sangat kreatif dan mereka betul-betul terinspirasi ya dengan buku-buku yang dia baca. Kemudian mereka juga pada akhirnya membuat sendiri. Dan ada lagi untuk pemanfaatan anjungan digital itu. Untuk apa? Membuat alihwahana. Alihwahana itu tadinya kan buku nih. Ya, buku cerita. Ketika kami beri pelatihan kepada para guru, bagaimana mengalihwahanakan yang tadinya buku menjadi film animasi, video animasi. Ada suaranya, ininya bergerak gitu ya. Ada pelatihan dari Perpusnas nih, teman-teman Perpusnas. Oleh gurunya dilatihkan kepada anak-anak. Si anak-anak ini mengunggah. Sekarang itu sudah tersedia sekitar 180 karya anak-anak. Berarti kan anak-anak ini bisa gitu. Ini luar biasa. Kami saja gitu ya, betul-betul terkesima melihat karya mereka begitu hebat. Dan ini kami akan dorong untuk difestivalkan. Nanti akan ada festival literasi sekolah rakyat ya dalam waktu dekat ini. Tadi yang cerita pendek ini, sekarang itu sudah ada sekitar 1180-an cerita pendek anak-anak. Sekarang ini sedang dikurasi, nanti akan terbit dalam bentuk antologi. Coba kebanggaan apa yang tidak akan mereka miliki gitu ya. Buku itu akan memuat nama-nama mereka, diterbitkan, bisa dibaca oleh siapapun. Kebanggaan luar biasa. Nah, ini adalah fasilitasi yang kami berikan di Perpustakaan Nasional ya kepada teman-teman yang mengelola perpustakaan di sekolah rakyat. Maksudnya apa? Saya ingin mengatakan bahwa peran Perpusnas ini menjadi sangat signifikan dan kelihatan nyata ketika memang pengelolaan perpustakaan di sekolah itu dilakukan dengan baik gitu. Nah, sayangnya masih ada persepsi ya, kesan yang mengatakan apa betul pustakawan ini penting gitu ya gitu. Nah, padahal kita bisa lihat dari hasil pekerjaan dengan anak-anak sekolah rakyat itu luar biasa. Kreativitas mereka luar biasa, tidak kalah dengan anak-anak yang sekolah di sekolah biasa gitu ya, begitu. Baik, terakhir Prof. Amin, apa kemudian upaya yang dilakukan Perpusnas untuk bisa semakin menumbuhkan minat baca tidak hanya bagi siswa-siswi saja tapi juga masyarakat pada umumnya? Ya, kami di Perpustakaan Nasional mengambil beberapa ikhtiar ya, saya menyebutnya ikhtiar. Pertama, penyediaan buku ke desa-desa, kemudian ke taman baca masyarakat. Satu desa, satu taman baca masyarakat ini dengan 1000 buku. Sehingga tidak ada alasan misalnya orang-orang yang ingin membaca menjadi tidak terfasilitasi, itu satu. Yang kedua, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang datang misalnya ke puskesmas, membawa anaknya untuk diimunisasi misalnya, kan antriannya biasanya panjang. Kami sediakan buku di puskesmas, ya, ratusan buku kami berikan. Supaya bukan hanya memainkan gawe gitu pada saat menunggu, tapi justru mereka juga melihat buku, bisa membaca buku. Yang ketiga, kami ini punya program bantuan buku untuk komunitas. Ada komunitas misalnya nelayan, ada komunitas pemuda, komunitas ibu-ibu yang biasa arisan misalnya gitu. Nah, komunitas-komunitas mereka ini untuk pemberdayaannya kami sediakan buku juga. Dan yang terakhir, ini ada 2 program. Satu itu tentang relawan literasi masyarakat, kami menyebutnya REL5. Relawan ini di 360 wilayah, sekarang ini baru 360 ya. Itu bergerak mengordinasikan kegiatan-kegiatan literasi di masyarakat. Dan ini bergerak sangat cepat mereka ini. Sudah ada ratusan ribu orang yang terlibat dalam program ini ya. Saya punya data sekitar 140 ribuan yang sampai hari kemarin saja. Ini masih akan berjalan sampai Oktober. Berarti akan sekian banyak lagi yang bertambah.
Dan yang terakhir, ini KKN tematik literasi. Kami bekerja sama tahun ini dengan 23 perguruan tinggi negeri dan swasta, menggerakkan satu desa, satu lokus ya, dengan 10-15 mahasiswa. Ada 1.000 lokus yang kami garap. Bisa dibayangkan 1.000 lokus kali 10-15 mahasiswa. Ada 15.000 mahasiswa bergerak bersama-sama untuk mengurus masalah literasi. Baik. Jadi ini adalah ikhtiar kami yang kami gerakkan ya, supaya masyarakat betul-betul kemampuan literasinya meningkat dengan baik dan terarah begitu. Baik. Demikian. Perpusnas RI ini benar-benar aktif gitu ya Pak ya, untuk mendorong literasi di masyarakat. Ini sesuai dengan apa ya, moto kami, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Baik. Gitu. Ini terakhir sekali Ya. Prof. Amin, mungkin pesan untuk masyarakat supaya lebih giat lagi dalam membaca. Silakan. Ya, membaca itu adalah modal dasar ya untuk menjadi seorang yang literat. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak mulai membaca, dan tidak ada sebuah negara, bangsa atau kelompok masyarakat yang akan maju tanpa kemampuan literasi yang tinggi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kemampuan literasi kita supaya kita menjadi manusia yang bermartabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Perpustakaan Nasional Profesor Aminuddin Aziz. Prof. Amin sudah bersedia hadir memberikan waktunya di Berita Satu Siang hari ini. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Ya, pemirsa kita